Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar yang ada di analisis deret waktu, yaitu dasar teori proses stokastik, kemudian nilai harapan, di dalamnya ada min atau rata-rata, kemudian varians dan covariance. Selain itu juga saya jelaskan tentang stasionaritas, fungsi autokorelasi, serta karakteristik model random walk dan white noise. Time series dan proses stokastik. Proses stokastik adalah barisan variabel acak atau bisa dikatakan kumpulan dari variabel acak, yaitu YT dengan T mulai dari 0, kemudian plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, sampai seterusnya. Jadi proses stokastik ini kumpulan dari Y1 atau mulai dari Y0 juga bisa, Y0, Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Nah, jika T ini ada di domain waktu, maka barisan dari variabel acak ini disebut sebagai deret waktu atau time series. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang sifat-sifat pada analisis data time series, kita ingat kembali sifat-sifat nilai harapan, varians atau ragam, kemudian covariance dan korelasi. Yang pertama tentang sifat-sifat nilai harapan. Jadi di sini X dan Y ini adalah variabel acak, kemudian A, B, C, dan D ini adalah konstanta. Untuk nilai harapan ini jadi sifatnya yang pertama, nilai harapan dari AX plus BY plus C ini sama dengan A kali nilai harapan X ditambah B kali nilai harapan Y ditambah dengan C. Kemudian apabila X dan Y ini saling bebas, maka nilai harapan dari X kali Y itu sama dengan nilai harapan X dikalikan dengan nilai harapan dari Y. Kemudian sifat-sifat varians ini yang pertama, var A plus Bx ini sama dengan B kuadrat var X. Jadi yang var A-nya, A itu kan konstanta, sehingga variansnya bernilai 0. Jadi tinggal B kuadrat var X. Kemudian var AX plus BY itu adalah A kuadrat var X, jadi konstanta A ini kalau dikeluarkan dari var adalah A kuadrat, kemudian ditambah dengan B kuadrat var Y, ini sama ya, B ini kalau dikeluarkan dari var jadi B kuadrat var Y, kemudian ditambah dengan 2AB covariance X dan Y. Nah, apabila X dan Y ini saling bebas, maka var AX plus BY ini menjadi A kuadrat var X ditambah B kuadrat var Y. Nah, covariance-nya ini bernilai 0 karena bebas, maka tinggal ini aja, tinggal A kuadrat var X ditambah B kuadrat var Y. Kemudian sifat-sifat covariance. Yang pertama, covarian A plus BX dan C plus DY ini sama dengan BD. Perhatikan di sini B itu adalah koefisien pada X dan D adalah koefisien dari Y. Jadi ini koefisiennya dikeluarkan jadi BD covarian X dan Y. Kemudian covarian dari X plus Y dengan Z itu adalah covarian X dan Z ditambah dengan covarian Y dan Z. Jadi ini ya, covarian X dengan Z ditambah dengan covarian Y dan Z. Kemudian covarian X dan X itu sama dengan varians X. Kemudian covarian X dan Y ini sama dengan covarian Y dan X. Jadi dibalik urutan X dan Y-nya ini nilai covariance-nya sama. Kemudian apabila X dan Y ini saling bebas, maka
Kovarian X dan Y ini bernilai 0, tapi tidak berlaku sebaliknya. Artinya jika kovarian X dan Y sama dengan 0, itu belum tentu X dan Y saling bebas. Kemudian sifat-sifat korelasi. Korelasi A plus BX dengan C plus DY ini sama dengan tanda dari perkalian BD ini dikalikan dengan korelasi X dan Y. Jadi tanda dari BD ini sama dengan 1 apabila hasil perkalian B dan D ini lebih dari 0 dan bernilai 0 bila B kali D ini sama dengan 0 dan bernilai min 1 apabila perkalian B dan D ini kurang dari 0. Oke, kita masuk ke time series. Untuk proses stokastik YT dengan T adalah dari 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya, maka fungsi min atau fungsi rata-rata ini didefinisikan sebagai ini ya. Mu T sama dengan nilai harapan YT untuk T sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, mu T ini adalah nilai harapan proses pada waktu T. Secara umum, mu T ini bisa berbeda pada setiap titik waktu T. Kemudian, fungsi autokovarian atau covariant function ini adalah gamma ya, gamma T dan S. Ini didefinisikan sebagai kovarian YT dan YS. Untuk T dan S-nya ini bernilai 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Dengan kovarian YT dan YS itu adalah nilai harapan dari perkalian YT minus mu T dengan YS minus mu S. Ini kalau dijabarkan nanti akan didapatkan nilai harapan YT YS dikurangi mu T mu S. Oke, ini adalah penjabaran dari kovarian YT dan YS. Tadi di rumusnya adalah nilai harapan dari YT min mu T kali YS min mu S. Nah, ini kita kalikan YT dengan YS, dapatnya YT YS, kemudian YT dengan mu S, dapatnya minus YT mu S, kemudian mu T kali YS, dan minus mu T kali minus mu S, jadi dapatnya ini. Kemudian ini nilai harapannya saya masukkan ke persamaan ini ya, jadi nilai harapan YT YS minus nilai harapan YT mu S dikurangi nilai harapan mu T YS ditambah nilai harapan mu T mu S. Oke, selanjutnya mu S ini kan merupakan konstanta, jadi bisa dikeluarkan di sini. Jadi mu S kali nilai harapan YT. Demikian juga untuk yang mu T ini juga bisa saya keluarkan karena merupakan konstanta. Kemudian mu T dan mu S ini konstanta, sehingga nilai harapan dari konstanta adalah konstanta itu sendiri. Nah, kemudian ini tetap, kemudian nilai harapan dari YT adalah mu T dan nilai harapan dari YS adalah mu S. Ya. Nah, kemudian di sini ini dan ini saling menghilangkan sehingga tinggal nilai harapan YT minus Y. Nilai harapan YT YS dikurangi sebenarnya mu S mu T, cuman kan ini dibolak-balik sama aja ya, dikurangi mu T mu S. Kemudian berikutnya adalah fungsi autokorelasi atau correlation function, dilambangkan dengan rho, T, dan S. Ini dinyatakan sebagai, jadi rho, T, dan S, rho T, S ini adalah korelasi antara YT dengan YS. Untuk T dan S-nya adalah 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Di mana korelasi YT YS ini seperti rumus yang biasa, yaitu merupakan covariance dibagi dengan akar varian YT kali var
YS. Nah, lambangnya di sini adalah kovarian itu lambangnya adalah gamma, T dan S, kemudian varians YT ini lambangnya adalah gamma TT, dan varian dari YS itu adalah gamma SS. Nah, kovarian dan korelasi ini adalah ukuran kebergantungan. Di sini bentuknya linier antara variabel acak, tetapi korelasi ini tidak punya satuan sehingga lebih mudah dalam menginterpretasikannya. Ini sifat-sifat penting dari covariance dan korelasi. Jadi di sini ini nanti kalau dimasukkan ke rumusnya akan berakibat pada sifat dari korelasi ya. Jadi ini karena gamma TT itu adalah var YT, maka korelasi TT itu selalu sama dengan 1. Kemudian karena gamma T, S ini sama dengan gamma S, T, jadi dibolak-balik ini sama, maka korelasi T, S ini sama juga dengan korelasi S, T. Kemudian karena nilai harapan dari kovarian T, S ini nilai mutlak dari gamma T, S ini selalu kurang dari sama dengan akar gamma TT kali gamma SS, maka nilai harapan dari korelasi T, S itu adalah selalu kurang dari sama dengan 1. Kemudian ini adalah sifat-sifat covariance. Ini C1, C2 sampai Cm dan D1, D2 sampai Dn ini adalah konstanta. Kemudian T1, T2, Tm sampai Tm dan S1, S2 sampai Sn ini adalah titik waktu. Maka covariance dari kombinasi linier CI-YTI, jadi sigma CI-YTI dengan I1 sampai M dengan penjumlahan dari DJ-YSJ dengan J-nya 1 sampai N, ini adalah penjumlahan dari CI-DJ, kovarian YTI dan YSJ. Untuk I-nya 1 sampai M, kemudian J-nya 1 sampai N. Kemudian untuk var dari penjumlahan CI kali YTI untuk I1 sampai dengan N ini sama dengan penjumlahan CI kuadrat var YTI I1 sampai dengan N ditambah dengan kovarians CI CJ ditambah dengan 2 kali penjumlahan CI CJ kali kovarian YTI, YTJ dengan I-nya mulai dari 2 sampai dengan N, J-nya mulai dari 1 sampai I-1. Ini rata-ratanya adalah 0. Kemudian ragamnya adalah sigma E kuadrat. Jadi, ini nilai harapan E1 adalah 0, nilai harapan E2 adalah 0, dan seterusnya sampai nilai harapan ET itu juga 0. Jadi kalau dijumlahkan ya tentu sama dengan 0. Kemudian ragam. Nah, ragamnya adalah sama dengan mencari mu T tadi. Ragam dari YT itu adalah ragam dari YT-nya tadi apa? YT-nya adalah E1 tambah E2 sampai ET. Nah, tadi juga sudah saya sebutkan bahwa var dari ET itu adalah sigma E kuadrat ya. Jadi ini var E1 sigma E kuadrat, var E2 adalah sigma E kuadrat, sampai dengan var ET itu adalah sigma E kuadrat. Loh, var-nya kenapa nggak ditambah dengan covariance? Karena bebas, tadi sudah disebutkan independent identically distributed. Jadi antara E1 dan E2 dan E3 dan seterusnya itu saling bebas sehingga tidak perlu ditambah dengan covariance. Nah, ini sebanyak nilai harapan sigma E kuadrat ini sebanyak T, kan ini mulai dari E1, E2 sampai ET. Jadi ini sebanyak T sehingga kalau dijumlahkan menjadi T sigma E kuadrat.
Nah, dari sini bisa kita lihat kalau semakin besar T-nya, maka variansnya juga semakin besar. Selanjutnya adalah fungsi kovarian untuk random walk tadi. Nah, perhatikan di sini kita asumsikan nilai T itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan S. Nah, sekarang kita mencari kovarian antara YT dengan YS. Lambangnya adalah gamma T, S. Nah, YT apa? YT itu adalah E1 tambah E2 sampai ET. Kemudian YS apa? YS itu adalah E1 tambah E2 sampai ES. Nah, perhatikan nanti ya, ini T ini selalu kurang dari sama dengan S di sini. Maka kovarian ini adalah sama dengan penjumlahan dari kovarian EI-EJ dengan I-nya 1 sampai S dan J-nya 1 sampai T. Nah, ini nanti kovarian itu akan bernilai 0 kecuali I sama dengan J, yaitu sama dengan, jadi kovarian II gitu ya, itu sama dengan var dari EI, ini sama dengan sigma E kuadrat. Sehingga ini karena gamma TS sama dengan gamma ST, maka nanti gamma TS itu sama dengan T sigma E kuadrat untuk T-nya kurang dari S. Nanti akan saya jelaskan. Sehingga nanti fungsi autokorelasi untuk random walk itu didapatkan hasil akhirnya adalah akar T plus S. Jadi rho korelasi dari YT dengan YS itu tentu seperti biasa rumusnya adalah kovarians T, S dibagi dengan akar ragam dari YT YS dikalikan ragam dari YS YS. Nanti hasilnya ini akan saya jelaskan. Oke, ini kovarian YT dengan YS. Ini sama dengan kovarian YT. YT-nya adalah E1 tambah E2 sampai ET. Kemudian YS itu adalah E1 tambah E2 sampai ES. Nah, sebelum ES ini ada ET ya, karena kan T kurang dari S. Jadi ini ada E1 plus E2 plus E3 dan seterusnya plus ET plus seterusnya sampai ES. Kemudian kita jabarkan kovarian E1 dengan E1 ditambah kovarian E1 dengan E2 ditambah kovarian E1 dengan ET ditambah kovarian E1 dengan ES. Ini yang baris pertama ini. Selanjutnya kovarian E2, jadi ini ditambah juga, ditambah kovarian E2 dengan E1. Kemudian kovarian E2 dengan E2 ditambah kovarian E2 dengan E3 dan seterusnya sampai ditambah kovarian E2 dengan ES ini. Kemudian ini seterusnya ya. Ini kan tadi ada E1, E2, kemudian E3 dan seterusnya sampai yang terakhir di sini adalah ET. Jadi ini kovarian yang ini ya, yang ini adalah kovarian ET dengan E1, kovarian ET dengan E2, kemudian kovarian ET dengan ET karena ET T kan kurang dari S. Kemudian sampai yang terakhir adalah kovarian ET dengan ES ini. Nah, perhatikan bahwa nilai kovarian E1, E2, nilai kovarian E1 dengan ES, kemudian E2, E1, pokoknya yang indeksnya tidak sama, itu kovariansnya nilainya adalah 0 karena saling bebas antar E. Sehingga yang tersisa adalah kovarian E1, E1 ditambah kovarian E2, E2 sampai kovarian ET, ET. Kok nggak sampai kovarian ES, ES? Ya karena kan yang di kiri ini kan sampai T saja dan T itu kurang dari S. Jadi yang di kiri ini sudah nggak ada lagi, maksimal adalah T. Ya. Sehingga ini kovarian E1, E1 itu adalah sigma E kuadrat, kovarian E2, E2 adalah sigma E kuadrat, demikian seterusnya sampai kovarian ET, ET ini juga sigma E kuadrat. Nah,
ini ada sebanyak T buah sigma E kuadrat, kalau dijumlahkan jadinya T sigma E kuadrat. Kemudian untuk korelasinya, korelasi diperoleh dari kovarian. Jadi ini korelasi YT dengan YS itu sama dengan kovarian YT dengan YS dibagi dengan akar varian YT kali varian YS. Nah, tadi kita sudah cari bahwa kovarian YT dengan YS itu adalah T sigma E kuadrat, yang ini tadi ya. Kemudian ragam dari YT adalah T sigma E kuadrat, ragam dari YS adalah S sigma E kuadrat. Nah, sehingga sigma E kuadrat kali sigma E kuadrat diakarkan, jadinya tinggal sigma E kuadrat, sehingga di dalam akar ini tinggal akar T dan akar S. Dan saya pisah jadi akar T kali akar S, sehingga ini sigma E kuadratnya habis. Kemudian T dibagi akar T adalah akar T, dan di sini sisa akar S. Sehingga saya jadikan 1 menjadi akar T per akar S. Nah, ini adalah perilaku dari random walk. Ini adalah korelasi antara Y1 dengan Y2, yaitu akar dari T per S tadi ya, T-nya adalah 1, S-nya adalah 2, didapatkan 0,707. Kemudian ini adalah korelasi Y8 dan Y9, hasilnya 0,943. Dan ini adalah korelasi Y24 dan Y25, hasilnya 0,980. Dan ini korelasi antara Y1 dan Y25. Nah, perhatikan di sini row 12, row 89 dan row 24, 25 ini selisih antara ya T dan S-nya itu kan sama-sama 1, tapi nilai korelasinya itu berbeda. Jadi semakin besar T-nya, ini T-nya 1, ini T-nya 24, semakin besar T-nya, nilai korelasinya itu semakin besar, meskipun jarak antara T dan S-nya itu sama-sama 1 ya. Ini kan jaraknya 1, ini juga 1, ini juga 1. Jadi nilai korelasinya itu bergantung pada nilai T untuk random walk. Kemudian korelasi antara Y1 dan Y25, di sini kan jaraknya besar, cukup besar ya, antara 1 dan 25. Nah, ini korelasinya itu semakin kecil. Contoh yang berikutnya adalah moving average. Misal YT ini adalah ET ditambah ET minus 1 dibagi 2. Nah, E ini adalah barisan variabel acak yang independen, identik, distributed dengan rata-rata 0 dan ragam sigma E kuadrat. Nah, ini kita mau cari rata-rata, ragam, dan kovarian untuk proses YT ini. Mu T ini adalah nilai harapan dari YT. Nah, YT-nya apa? YT-nya adalah ET plus ET-1 per 2. Jadi kita ganti di sini. Kemudian setengah ini bisa kita keluarkan dari nilai harapan. Kemudian tinggal nilai harapan ET ditambah nilai harapan ET-1. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa nilai harapan ET adalah 0 dan nilai harapan dari ET-1 itu juga adalah 0, sehingga nilai harapan dari YT adalah 0. Kemudian ragam dari YT itu adalah ragam dari YT-nya apa? YT-nya adalah ini ET plus ET-1 dibagi 2. Nah, ini setengah, ini kita keluarkan dari var itu menjadi 1/4. Kemudian var ET ditambah var ET-1. Nah, perlukah ditambah dengan kovarian? Tidak, karena ET dengan ET-1 itu bebas ya. Kemudian nah, var ET itu adalah sigma E kuadrat, var ET-1 adalah sigma E kuadrat, sehingga
dijumlahkan ada 2 sigma E kuadrat, sehingga kalau kita selesaikan 2 dibagi 4 adalah setengah sigma E kuadrat. Kemudian kita cari covariance antara YT dengan YT-1. YT itu adalah, dari sini ya, dari persamaan ini, YT adalah ET ditambah ET-1 per 2. Kemudian YT-1 kalau kita masukkan ke persamaan ini adalah ET-1 ditambah ET-2 per 2 ini. Kemudian ini ada setengah, jadi kita keluarkan di sini ada 1/4. Kemudian kita cari covariance antara ET plus ET-1 dengan ET-1 dan ditambah dengan ET-2. Jadi di sini menjadi covarian ET dengan ET-1 ditambah ET dengan ET-2, kemudian ditambah covarian ET-1 ditambah covarian ET-1 ET-2. Nah, covarian ET dengan ET-1, ET dengan ET-2, dan covarian ET-1 dan ET-2 itu nilainya 0 karena bebas. Jadi tinggal covarian ET-1, ET-1 yang nilainya adalah sigma E kuadrat, sehingga hanya ada 1 sigma E kuadrat dibagi 4, jadi 0,25 sigma E kuadrat. Nah, ini berlaku untuk semua T. Kemudian kita cari covarian untuk YT dengan YT-2. Kalau tadi kan kita cari covarian YT dengan YT-1. Sekarang kita cari YT dengan YT-2. Covariance dari YT adalah ET plus ET-1 per 2. Kemudian YT-2 itu adalah ET-2 ditambah ET-3 per 2. Sama seperti tadi, setengah dan setengah ini kita keluarkan jadi 1/4. Kemudian kita cari covarian ET dengan ET-2 ditambah covarian ET dengan ET-3 ditambah covarian ET-1 dengan ET-2 ditambah covarian ET-1 dengan ET-3. Nah, perhatikan di sini tidak ada yang sama indeksnya, sehingga nilainya adalah 0 ya, karena tadi bebas, karena E-nya bebas. Nah, ini nanti kalau Anda cari untuk covarian YT dengan YT-3 dengan YT-4 dan seterusnya, nilainya juga pasti 0. Sehingga ini kita tulis covarian YT dengan YT-K untuk K lebih dari 1 ya, dari 2, 3 dan seterusnya, ini nilainya adalah 0. Sehingga covariance bisa saya tuliskan covarian T,S YT dengan YS ini adalah setengah sigma E kuadrat apabila nilai mutlak T dikurangi S adalah 0. Jadi ini untuk varian sebenarnya ya. Kemudian untuk covariance antara YT dengan YS apabila T-S-nya itu adalah 1 nilai mutlaknya, maka ini covariance dari YT dengan YT-1 tadi adalah 0,25 sigma E kuadrat. Sedangkan untuk T-S lebih dari 1 yang ini tadi, maka covariance-nya adalah 0. Kemudian fungsi autokorelasinya, jadi korelasi tadi adalah covariance dibagi dengan akar YT kali varian YS gitu ya. Sehingga korelasi YT-YS untuk T-S-nya adalah 0 itu sama dengan 1. Kemudian untuk T-S-nya sama dengan 1, korelasinya adalah setengah, dan korelasinya 0 apabila selisih antara T dan S lebih dari
1. Sehingga kalau dicari ya, nilai dari row 21, row 32, row 43, dan row 98, asalkan ini selisihnya adalah 1, maka nilainya adalah setengah, sama semuanya. Tidak peduli berapa nilai T-nya, apakah nilai T-nya 2, apakah 3, apakah 4, apakah 9, apakah nanti 100 juga nilainya, asalkan selisihnya ini cuma 1, maka nilainya adalah setengah. Perhatikan juga untuk nilai row 31, row 42, row T-2, ini secara umum juga berlaku nilainya sama untuk semua T. Nah, ini adalah dasar dari stasionaritas. Jadi stasionaritas atau stationarity ini ide dasarnya bahwa hukum peluang yang menyatakan perilaku proses ini tidak berubah terhadap waktu. Jadi setiap waktu itu sama perilaku peluangnya. Sehingga proses YT ini disebut strictly stationer jika distribusi bersama dari YT1, YT2 sampai YTN ini sama dengan distribusi bersama dari YT1 minus K, YT2 minus K, sampai YTN minus K. Jadi asalkan selisihnya ini sama ya. Untuk semua T1, T2 sampai Tn dan semua K. Nah, ini misalkan untuk N sama dengan 1, maka distribusi univariat YT ini sama dengan YT minus K untuk semua T dan K. Artinya nilai harapan dari YT ini sama dengan nilai harapan YT minus K untuk semua T dan K. Artinya rata-rata atau nilai harapan ini konstan untuk setiap waktu. Kemudian ragam dari YT itu juga sama dengan ragam dari YT minus K untuk semua T dan K. Nah, ini menunjukkan bahwa ragam itu harus konstan dari waktu ke waktu. Kemudian untuk N sama dengan 2, maka distribusi bivariat dari YT dan YS ini harus sama seperti dengan YT minus K dan YS minus K untuk semua nilai T, S, dan K. Artinya kovarian YT dengan YS ini harus sama dengan kovarian YT minus K dan YS minus K. Jadi ini kan T dengan S, ini juga T dengan S. Nah, untuk selisih dengan K yang sama ini, maka kovariansnya akan sama. Jadi misalkan ini pertama dari ini ya, dari persamaan ini K-nya ini saya ganti dengan S. Sehingga YT minus S ini YS minus S berarti Y0 ya. Jadi kovarian YT minus S dan Y0. Kemudian kalau K-nya saya ganti dengan T, jadi ini K-nya diganti dengan T, ini adalah Y0. Kemudian ini adalah YS minus T. Nah, ini harus sama semua. Jadi selisihnya, selama selisih antara S dan T itu sama, maka kovariansnya juga harus sama. Nah, ini adalah syarat stasionaritas yang ketiga. Jadi yang pertama tadi ragamnya nilai harapan atau rata-ratanya konstan, kemudian ragam konstan, dan terakhir kovarians itu sama hanya ditentukan atau hanya tergantung pada nilai K atau selisih dari T dan S ini. Tapi tidak tergantung pada waktu T dan S, tapi selisihnya.
disederhanakan, gamma K ini adalah gamma antara YT atau kovarian antara YT dengan YT minus K. Jadi K ini menunjukkan jaraknya. Demikian juga korelasi rho K ini berarti menunjukkan korelasi antara YT dengan YT minus K. Rumusnya sama, yaitu gamma K dibagi dengan gamma 0. Sehingga ini adalah sifat-sifat penting dari proses stasioner. Gamma 0 ini sama dengan var dari YT. Sehingga rho-nya, rho 0 adalah 1. Rho 0 ini berarti antara YT misalkan dengan YT itu ya. Ya pasti korelasinya 1. Kemudian karena gamma K sama dengan gamma minus K, maka korelasi K sama dengan korelasi minus K. Kemudian karena nilai mutlak dari gamma K ini kurang dari sama dengan gamma 0, maka nilai mutlak dari rho K itu adalah kurang dari sama dengan 1. Jadi jika suatu proses adalah strictly stationary dan memiliki variance finite, maka fungsi kovarian hanya bergantung pada lag waktu. Nah, ini sifat penting dari stasionaritas ya. Jadi yang pertama tadi rata-ratanya konstan sepanjang waktu, kemudian variance-nya adalah konstan sepanjang waktu, dan covariance, fungsi covariance hanya bergantung pada lag waktu, pada selisih antara T dengan apa tadi? T minus K, K-nya itu tergantung hanya pada K saja, tapi tidak tergantung pada T. Ada istilah yang disebut sebagai weakly stationary atau second order stationary. Jadi proses YT itu disebut sebagai weakly stationary atau second order stationary apabila yang pertama fungsi rata-ratanya konstan terhadap waktu. Kemudian covariance-nya hanya bergantung pada lag K saja. Ini adalah weakly stationary. Jadi variance-nya tidak masuk di sini. Tapi kalau yang strictly stationary tadi ada 3 dasar, yaitu rata-rata, variance, dan covariance. Nah, ini contohnya adalah proses white noise. Jadi proses white noise ini adalah barisan dari variabel acak yang independent, identically distributed. Ini biasanya diasumsikan proses white noise itu mempunyai rata-rata 0 dan ragam sigma E kuadrat. Nah, proses white noise ini memenuhi strictly stationary. Jadi kalau kita cari fungsi sebaran dari barisan ET ini, ET1 sampai ETN, katakanlah kita mencari peluang, ini fungsi sebarannya, fungsi sebaran bersama dari ET, peluang ET1 kurang dari sama dengan X1 dan ET2 kurang dari sama dengan X2 dan seterusnya sampai ETN kurang dari sama dengan XN. Ini karena bebas, ini bisa saya buat ini perkalian ini. Jadi fungsi bersama itu sama dengan perkalian dari masing-masing fungsi peluangnya. Jadi PET kurang dari sama dengan 1 kali peluang ET2 kurang dari X2 dan seterusnya sampai peluang ETN kurang dari sama dengan XN. Kemudian nah, karena identik ya, berarti peluang ET1 kurang dari sama dengan X1 dan seterusnya ini akan sama dengan peluang ET1 minus K. Ya, karena identik kan berarti sebarannya sama.
Nah, kemudian karena independen, berarti perkalian ini bisa juga saya tuliskan seperti ini. Nah, ini yang menunjukkan bahwa proses white noise ini strictly stasioner. Oke, mu T-nya sama dengan 0 ya, konstan. Kemudian ragamnya adalah var dari ET untuk K sama dengan 0 dan 0 untuk K tidak sama dengan 0 karena bebas. Sehingga korelasinya adalah 1 untuk K sama dengan 0 dan 0 untuk K yang tidak sama dengan 0. Nah, proses moving average, jadi white noise tadi sudah stasioner ya. Nah, sekarang proses moving average itu dibuat dari atau dibentuk dari white noise, yaitu ET dan ET-1. Nah, ini juga merupakan proses yang stasioner, tadi sudah kita jabarkan bagaimana kita mencari korelasinya. Jadi rho K ini sama dengan 1 ketika K-nya sama dengan 0, setengah tadi ya ketika K-nya sama dengan 1. Jadi ketika kita cari kovarian dari YT-1 itu korelasinya adalah setengah, dan korelasi dari YT dengan YT-2 dengan YT-3 dan seterusnya tadi nilainya adalah 0. Sedangkan proses random walk ini tidak stasioner. Kenapa? Karena var YT-nya tadi kan kita dapat T sigma E kuadrat ya. Nah, ini sangat tergantung dari T. Demikian juga kovariansnya. Kovariansnya adalah T sigma E kuadrat. Jadi kalau T-nya berubah, nilai kovariansnya berubah. Nilai var YT-nya juga berubah, berarti tidak konstan. Padahal tadi stasioner itu harus konstan, sehingga random walk itu prosesnya tidak stasioner. Nah, supaya stasioner itu biasanya kita lakukan yang namanya differencing, yaitu YT dikurangi YT minus 1. Nah, kalau di differencing ini YT dikurangi YT minus 1, dapatnya adalah ET. Nah, kalau ET itu kan proses white noise. Nah, itu proses yang stasioner. Jadi dengan melakukan differencing pada proses random walk, ini kita bisa mendapatkan proses yang stasioner. Oke, demikian untuk fundamental konsep yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.